Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar bersama pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas bersama tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kalian sudah siap buku paketnya? Kalau sudah, sekarang kita buka halaman 156. Oke. Sudah dibuka 156, kalian amati gambar yang ada di halaman 156 dan coba deskripsikan apa kegiatan yang terjadi pada gambar tersebut. Ya, sudah dideskripsikan ya, ada kegiatan orang sedang mengangkut barang, sedang bongkar muat dan sebagainya. Sekarang kita buka ke belakang halaman 155. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kita akan bahas dulu tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau terjadi karena adanya kebutuhan yang berbeda atau sumber daya yang berbeda pada tiap daerah atau tiap pulau. Perdagangan antar daerah berarti terjadi di dalam satu pulau. Misalnya daerah Jawa Barat dengan daerah Jawa Timur. Kalau antar pulau berarti perdagangan yang terjadi antar pulau. Misalnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kenapa terjadi perdagangan antar daerah ini? Tadi yang sudah dijelaskan, perdagangan antar daerah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam yang terjadi atau yang ada pada masing-masing tiap daerah. Kita tahu bahwa tiap daerah mempunyai komoditas atau sumber daya yang berbeda-beda. Contoh di Pulau Jawa kaya akan sumber daya alam padi dan palawijanya. Sedangkan di daerah Sumatera atau Kalimantan misalnya kaya akan sumber daya kayu-kayuan. Jadi kalau orang dari Pulau Jawa membutuhkan kayu, dia bisa barter atau membeli dari pulau lain. Sedangkan orang dari Kalimantan membutuhkan beras yang bagus, mereka bisa membelinya dari daerah atau dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya kenapa terjadi perdagangan antar daerah. Perdagangan terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam. Nah, sekarang kita lihat halaman 157. Kita bahas tabel 3, 4 pada lembar aktivitas siswa. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Gambar ada di halaman 156. Kalian deskripsikan, jelaskan apa kegiatan yang terjadi pada gambar ini. Kalian tulis pada kolom lembar kerja di halaman 157. Kemudian ceritakan proses terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Prosesnya yang diceritakan ya, atau yang digambarkan, yang dijelaskan di sini. Jawab pada kolom sebelahnya. Kemudian apa tujuannya mereka melakukan perdagangan antar pulau? Kalian jawab, dan manfaat melakukan perdagangan antar pulau. Jadi lembar kerja ini silahkan kalian isi dan kalian upload pada Classroom ya. Tujuan antar pulau, tujuan perdagangan antar pulau bisa kalian lihat di halaman 157. Di antaranya satu, memperoleh keuntungan, yang kedua memperluas jangkauan pasar. Memperoleh keuntungan tentu saja itu hal yang utama yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu mencari keuntungan. Ya, yang kedua memperluas jangkauan pasar. Misalnya begini, maksud dari kata-kata ini adalah misalnya pengrajin kulit dari atau pengrajin sepatu dari Cibaduyut. Kalau dia hanya menjual hasil sepatu atau sandalnya di daerah Cibaduyut saja, maka pasar dia atau produk dia tidak akan dikenal di daerah lain atau di pulau lain ya, karena hanya sekitar situ saja mereka menjualnya. Tapi kalau pedagang tersebut memperluas jaringannya, mungkin dengan cara online seperti yang sekarang banyak dilakukan ya, itu akan membuat produknya menjadi terkenal baik di daerah lain atau di pulau lain, bahkan di luar negeri ya. Apa yang menyebabkan
terjadinya perdagangan antar daerah, itu tadi yang dijelaskan pertama adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah juga bisa menyebabkan adanya perdagangan antar daerah. Contoh kalau kita membeli misalnya beras di tempat produksi beras di Kerawang misalnya, mungkin harganya bisa lebih murah daripada kita membeli beras ketika ada di Jakarta. Jadi tingkat harga bisa mempengaruhi faktor pendorong kegiatan perdagangan antar daerah. Untuk kali ini Ibu cukupkan sampai sekian dulu. Kita akan bahas minggu depan tentang perdagangan antar negara. Tugasnya kalian tadi ada di halaman 157. Silahkan kalian kerjakan dan diupload pada Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.